allow yourself to feel sad. I am sad now. Aku sedih sekarang, ya. Aku ngerasa bersalah sekarang. Iya, aku salah. Admit it, talk to yourself. Ya, seandainya kalau kita bisa begitu, entah gimana baiknya. Tapi ini sekarang kan udah berlalu ya. Gimana supaya kita bisa memperbaiki itu? Well, dia masih punya mama. Ya, bapaknya sudah tidak ada, tapi dia masih punya mama. Dia masih punya waktu untuk bisa perbaiki itu. Hai sahabat Ocha, dengan Yunitan hari ini kita akan membahas satu pertanyaan yang dikirimkan oleh teman-teman ke email kami berhubungan dengan episode sebelumnya yang berjudul Hantu Sesal. Di pertemuan sebelumnya, kita membahas hantu sesal itu adalah perasaan bersalah dan menyesal untuk hal-hal yang tidak bisa lagi kita rubah di masa lalu. Nah, pertanyaannya ini sehubungan dengan hantu sesal, kita akan kembali lagi berdiskusi interaktif dengan Tata. Hai Tata. Oke, saya bacakan ya pertanyaannya. Baik. Saya seorang perantau dan bekerja di kota besar, ninggalin emak dan bapak di kampung dengan harapan kerja kerasku bakal memberi hasil dan kebahagiaan untuk orang tua. Tapi yang bikin saya menyesal, belum sukses, bapak udah keburu menghadap. Saya harus pulang dengan rasa bersalah, perasaanku bercampur aduk, ada rasa sedih, malu, kehilangan, dan juga bersalah. Saya merasa bersalah karena bapak telepon, kadang ku jawab seadanya. Kadang-kadang saking sibuk juga aku harus menolak panggilan telepon beliau. Padahal kalau dipikir-pikir, teknologi sekarang memudahkan kita untuk tatap muka, bisa video call, tapi pada saat itu saya sama sekali tidak melakukannya. Dan setelah orangnya pergi, ketika bapak pergi dan saya belum sukses, ini seperti pukulan yang telak buat saya untuk menghadapi penyesalan ini. Oke, Tata, ini agak berat ya, karena banyak orang yang ketika mereka pergi untuk meninggalkan tempat tinggal mereka, untuk meraih cita-cita mereka, meninggalkan orang tua demi masa depan yang lebih cerah, tentu saja mereka ingin orang tua mereka bangga, mereka ingin orang tua mereka bahagia gitu. Namun dalam hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan kan. Nah, menurut Tata dalam hal ini opininya gimana? Sebenarnya ya balik lagi kan ke persepsi yang diberi masyarakat ke kita gitu, yang ada di lingkungan kita, yang kita tonton dan sebagainya. Bahwasanya sukses itu kamu harus beri orang tuamu itu uang yang banyak, perhiasan, rumah mewah, mobil mewah, makan mewah, semua yang mewah-mewah, itu baru bisa bilang kamu sukses sebenarnya. Karena itu dianggap ukuran kan, standarnya kan gitu. Benar. Makin besar angka yang kamu miliki, berarti makin sukses dong kamu. Benar. Ya, 1 miliar dibanding 100 miliar itu berarti 100 miliar lebih sukses dari 1 miliar. Benar. Mereka tidak ngelihat secara mental itu sebenarnya bagaimana. Sebenarnya kayak orang tua tadi yang nelpon itu, dia hanya kangen sama anaknya, dia mau tahu anaknya di sana baik atau tidak. Kalau kita ngomong pada saat itu ya, kita punya have a good time gitu ya. Kita angkat telepon itu di saat yang paling sibuk itu. Kalau kita senggangkan waktu itu, kita angkat telepon itu, kita bilang, "Pak, apa kabar ya? Di sana baik-baik nggak? Saya di sini lagi berusaha," gitu. Jadi kan saya punya impian seperti ini, biar nanti bapak sama mama itu bisa seperti ini kehidupannya. Jadi saya sekarang lagi berusaha di sini. Memang lagi sibuk, tapi saya senang mendapatkan telepon dari bapak gitu. Dan saya pun mau tahu juga lah bapak sehat apa enggak. Jadi dengan komunikasi yang baik seperti itu, sebenarnya itu sangat-sangat berharga. Karena seperti yang kita tahu waktu itu, kalau sudah berlalu itu berlalu, itu nggak bisa balik. Telepon itu mostly orang kan tidak punya komunikasi yang seperti itu. Orang hesitate loh ya untuk
kita bisa mudah aja curhat sama Iya. teman, Ya, pasangan, ataupun rekan kerja. Iya, iya. But telling our parents what is going on, ya. it's not so easy to be honest. Iya. Karena kan orang tua kita juga seperti itu sih. Correct. Ya, mereka juga sangat sulit, punya kesulitan untuk mengutarakan bahwasanya mereka sayang. Biasanya mereka mengutarakannya dengan emosi. Ya, kamu jangan pulang terlalu malam. Ya, which is sebenarnya ya kalau kamu pulang terlalu malam, saya khawatir. Sebenarnya itu doang sih. Cuma cara menyampaikannya gitu salah gitu kan. Kayak kamu pulang jangan terlalu malam ya. Kamu mau keluar sama siapa? Bla bla bla. Jadi kayak gitu. Jadi kayak kesannya itu nyebelin gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong, nak kalau kamu pulang yang terlalu malam ya, kayaknya bapak itu ngerasa khawatir banget gitu ya, nggak bisa tidur gitu. Bukan mau menghalangi kamu di luar, saya cuma takut kamu nanti ada apa-apa. Nah kalau kamu bisa jagain diri, kalau ada waktu misalnya kasih tahu ya, saya sudah sampai, lagi menikmati apa gitu ya, setidaknya kita tahu kamu baik-baik saja, ya kita tidak berniat untuk mengganggu, tidak gitu. Jadi kita jelaskan. Ini yang namanya berkomunikasi supaya bisa dimengerti, ya kan? Berbicara untuk dimengerti. Jadi bukan hanya sekedar ngomong, marah-marah gitu, berarti menunjukkan sayang, bukan seperti itu. Karena dari kakeknya kita juga seperti itu kan, gitu, ke orang tua kita gitu. Jadi itu yang pesan yang mereka dapatkan gitu. Seandainya mereka bisa seperti itu baik. Tapi kita tahu bahwasanya itu sudah jadi pattern mereka sudah tua kan. Jadi yang paling baik itu adalah, alangkah baiknya kalau kita mulai itu dengan diri sendiri dulu. Makanya saya bilang kemarin, saya tekankan, komunikasikan dulu ke diri sendiri. Talk to yourself. Ya, kalau lagi sedih, cari cara gimana hibur diri Anda dengan versi Anda, dengan maunya Anda, bukan dengan doktrin yang diberikan dari sosmed, bukan doktrin yang diberikan oleh orang lain, oleh profesor mana, oleh orang-orang hebat mana yang kasih. Terus kita cekokin itu ke diri kita untuk supaya lu gak boleh sedih, lu lihat orang tuh seperti itu, bukan seperti itu. Allow yourself to feel sad. I am sad. Now aku sedih sekarang, ya. Aku ngerasa bersalah sekarang. Iya, aku salah. Admit it, talk to yourself. Ya, seandainya kalau kita bisa begitu, entah gimana baiknya. Tapi ini sekarang kan udah berlalu ya. Gimana supaya kita bisa memperbaiki itu? Well, dia masih punya mama. Ya, bapaknya sudah tidak ada, tapi dia masih punya mama. Dia masih punya waktu untuk bisa perbaiki itu. Sering-seringlah video call dengan mamanya, kasih tahu, oh saya sekarang kerja di sini loh, lihat ini bagus gitu kan. Nanti kalau misalnya saya sudah punya uang yang cukup, saya bawa mama ke sini ya dan sebagainya. Bukan muluk-muluk, kasih tahu orang tuamu bahwasanya kamu care. Kamu ngelakuin apa aja itu ada mereka di sana. Kamu keingat mereka, itu udah cukup. Sebenarnya mereka akan ngerasa, oh gak sia-sia saya berjuang selama ini. Anak saya itu mikirin saya, anak saya itu ngapa-ngapain juga mikirin saya, dan mereka tahu bahwasanya anaknya itu safe, aman di sana. Kerjaannya bagus, lingkungannya bagus, anaknya lagi maju, anaknya lagi kerja. Jadi orang tua kita itu selain dia merasa lega di situ anaknya baik, dia juga ngerasa kayak hangat, kehangatan itu yang kalau Anda kasih mobil mewah pun ya mungkin beliau senang, tapi kehangatan seperti itu tidak bisa diberikan dari mobil mewah. Kalau bisa, wah, kebahagiaan itu bisa dibeli. Gak akan ada yang ngerasa hampa, gak ada yang kayak ngerasa menderita, menjerit di dalam, itu sudah tidak ada. Rata-rata ya, untuk Asian itu susah banget untuk bisa ngutarain kayak saya sayang kamu gitu ya. Ke pasangan itu gampang, atau ke ya pacar atau apa itu gampang sekali ya, ke teman mungkin. Tapi kalau kayak dari orang tua ke anak atau anak ke orang tua itu kayaknya agak awkward gitu, agak aneh gitu kalau ada yang ngomongin. Tapi memang banyak sih, tapi khususnya Chinese itu agak susah sih. Gak semua orang lah, gak semua, tapi kebanyakan seperti itu. Mereka itu fail untuk mengekspresikan rasa sayang mereka gitu dengan cara yang benar. Biasanya kalau nggak marah-marah ya mengekang, menurunkan tita. Itu untuk proteksi kamu, untuk jagain kamu, untuk sayangin kamu, yang kira-kira seperti itulah bahasanya.
Jadi itu normal ya kalau misalnya kita juga sebagai anak agak kurang bisa mengungkapkan perasaan kita ke orang tua dan serasa aneh, tersendat terkadang, nggak bisa keluarin. Jadi itu sebenarnya sangat lumrah sih ya, bukan sesuatu yang aneh juga. Bukan hanya Cici, kayak banyak orang juga seperti itu sih. Termasuk saya sendiri juga begitu. But I changed. Iya, perlu kayak ketika kita kayak sudah mengenal diri sendiri dan bisa berkomunikasi dengan diri sendiri, ketika kita ngomongin itu ke orang tua juga, kita nggak perlu bilang I love you, tapi mereka bisa merasakan lebih dari itu. Dari actionnya kita, dari cara kita berbicara, menanggapi apa yang mereka omongin gitu. Daripada kita kayak, lu udah ketinggalan zaman lah, aku nggak mau ngomong sama lu. Nah, cara berbicaranya itu berbeda, they can feel it gitu. Kalau dari saya sih lebih enaknya itu langsung pakai action plus penjelasan yang benar-benar dimengerti bahwasannya kita itu beneran sayang sama orang tua kita. Kita berusaha untuk berbakti gitu. Bisa capai atau tidak itu satu hal, tapi at least kamu sudah kasih tahu, kamu punya intention itu gitu. Sebenarnya itu sih. Dan masih ada mama yang bisa dijaga untuk memperbaiki masa lalu sebagai penyeimbang kehilangan tersebut. Iya. What's up, mine? 水的尿霾。